Ini adalah sebuah smartphone. Di smartphone ini ada kamera. Nah, yang jadi pertanyaannya, gimana sih suatu smartphone yang sangat compact ini bisa ada kamera dengan kualitas yang sangat bagus? Nah, tentunya ada perkembangan kamera digital dari masa ke masa, dari yang tadinya sebesar ini bisa sampai masuk ke dalam smartphone sekompak ini. Fotografi digital. Apa sih itu fotografi digital? Fotografi digital sendiri adalah sebuah peningkatan dari fotografi analog. Fotografi analog menggunakan kamera analog, alias menggunakan roll film seperti zaman dulu. Nah, kalau fotografi digital saat ini sudah menggunakan kamera digital, alias terdapat sensor elektronik di dalamnya, yang dinamakan dengan CCD dan CMOS. Kamera digital pertama ditemukan oleh Steve Sasson pada tahun 1975. Kamera ini menggunakan sensor CCD dan menghasilkan foto hitam putih saja dengan resolusi 0,1 megapiksel atau 320 x 240 piksel. Beratnya pada saat itu seberat 3,6 kg, sangat berbeda dengan kamera zaman sekarang. Bukan hanya itu, waktu yang diperlukan untuk mengambil satu buah foto saja membutuhkan 23 detik. Kemudian di tahun 1981 dan di akhir 80-an muncul dua brand yang membuat suatu kamera yang dinamakan dengan Sony Mavica dari Sony dan Canon RC250 Snapshot dari pabrik Canon. Kemudian di awal 90-an, pabrikan Kodak membuat kamera Kodak DCS-100 yang modelnya sudah mulai umum untuk kamera digital masa kini. Resolusi gambarnya 1,3 megapiksel dan format gambar yang digunakan sudah JPG alias format gambar yang sudah mulai umum kita temukan di masa kini. Hingga di periode tahun 90-an pertengahan hingga akhir 90-an ini terjadilah revolusi kamera digital yang sangat besar-besaran. Pada tahun 90-an ini sudah mulai menggunakan penyimpanan data eksternal yang kapasitasnya itu sudah besar. Jadi bisa dicopot dan dipindahkan kemana-mana sesuai ke hati seperti SD card atau MMC yang zaman dulu itu sangat terkenal. Kemudian, kameranya ini juga sudah mempunyai kemampuan untuk merekam gambar, suara, dan video. Dan resolusinya juga sudah mencapai puluhan megapiksel dari tadinya cuma 1,3 megapiksel. Kemudian juga sudah diproduksi secara massal, bukan hanya untuk keperluan prototipe saja, sehingga sudah semakin murah dan masyarakat sudah mulai gemar membelinya. Nah, tentunya perkembangan teknologi itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari perkembangan teknologi kamera digital ini yang pertama adalah efektivitas dari biaya. Fotografi digital masa kini sekarang sudah semakin terjangkau kamera-kameranya dan media penyimpanan data digital seperti SD card ataupun MMC juga sudah murah dan dipasarkan di mana-mana. Kemudian kamera digital dibandingkan kamera analog itu jauh lebih compact, jauh lebih praktis, jauh lebih fleksibel, tapi kekurangan dari fotografi digital yang dihasilkan oleh kamera digital ini adalah perekayasaan foto. Jadi seperti itulah perkembangan teknologi fotografi digital dari masa ke masa. Dari yang tadinya kamera analog menjadi kamera digital, kemudian kamera digital yang sangat besar, sangat berat, dan hasilnya masih hitam putih sekarang sudah semakin bagus, semakin high definition, bahkan teknologi-teknologi kamera digital sudah mulai diintegrasikan ke dalam teknologi-teknologi lainnya, seperti smartphone, yang kualitasnya pun juga sangat jauh dibandingkan awal keluarnya teknologi fotografi digital. Contohnya di sini saya merekam menggunakan smartphone. Nah, bukan hanya itu saja, gambar-gambar yang dihasilkan juga ini sudah semakin beragam. Kita sekarang sudah bisa melacak lokasi yang ada di gambar dengan bisa melihat detail lokasi yang ada di gambar tersebut. Hingga sekarang sudah ada kamera 3 dimensi yang dapat menghasilkan gambar dan video 3 dimensi. Nah, yang jadi pertanyaannya, seperti apakah perkembangan yang akan datang terkait dengan fotografi digital? Apakah kamera akan semakin kecil hingga seperti butiran beras? Kita nggak tahu juga. Oleh karena itu, saya Asar Indis. Terima kasih sudah menonton.